nanti kalian bisa menyimak ya, mendengarkan secara seksama serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Soekarno Hatta. Ya. Acara buku buku jalan terjal. Ya, itu tentang perjalanan ke persidangan MK. Pesertanya pengurus IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tanggamus, guru dan karyawan Muhammadiyah Gisting Tanggamus. Ini ruangan-ruangan yang pernah dijadikan ruang awal Pondok Pesantren Muhammadiyah Sadul tadi buat asrama dan ruang belajar. Sekarang menjadi lokasi SMP Muhammadiyah Gisting, SMP Muhammadiyah 1 Gisting. Itu yang di belakang tuh guru-guru ya? Guru karyawan. Kalau di belakang. Sengaja IPM yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Sudarman MA selaku Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. Yang saya hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gisting. Yang saya hormati Kepala-Kepala Amal Usaha Muhammadiyah Cabang Gisting dan seluruh hadirin peserta bedah buku yang berbahagia. Sang surya tetap bersinar, sahadat dua melingkar, warna yang hijau bersih.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Insinyur Haji Ahmad Sumaryanto, guru saya, tokoh masyarakat, tokoh Muhammadiyah, tokoh politik juga, yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya muliakan, saya banggakan. Pimpinan daerah Muhammadiyah hadir, Pak Mariono, Pak Kartono, Pak Sahrudin, pimpinan cabang Muhammadiyah, Pak Rianto, semuanya saya muliakan, saya banggakan. Kepala SMA, Kepala SMK, Kepala SMP Muhammadiyah yang hadir, Pak Saiful Anwar, Pak Lukman, dan Pak Wahidin. Kebanggaan saya, guru-guru yang ada di belakang, sahabat saya, teman seperjuangan, orang yang hidup mengabdikan dirinya tanpa kenal lelah, yang saya banggakan. Teman-teman satu angkatan seperjuangan yang mendampingi saya hari ini ada 4 orang. Ina Hermayuni, kemudian Minan Zelfa Ariana, duanya tinggal di Bandar Lampung. Yang ketiga Minan Inayati Rahmawati tinggal di Kutadalong, dan Mas Triyono, ya ini satu angkatan saya, teman suka duka ketika SMP dan SMA, pernah terlunta-lunta di tambak, kemudian sekarang menjadi juragan di Pasir Gintung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada masalah di Pasir Gintung, hentakkan kaki 3 kali ke bumi, sebut namanya, mudah-mudahan semakin parah hidupnya. Kemudian anak-anakku, peserta didik dari SMK, SMA, SMP, dan yang lain, ini luar biasa yang pakai jaket kuning. Saya teringat saya 40 tahun yang lalu seperti kalian, tapi saya tidak punya jaket. Tapi kalau saya bayang-bayangkan, saya dulu wajahku pada waktu itu jauh lebih lusuh daripada wajah kalian. Lusuh sekali pada waktu itu. Sudah kalau kami potret itu, mudah-mudahan sekarang potretnya tidak ada karena malu kalau kita lihat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya yang pertama mohon maaf, tahun 77 daerah itu sangat tidak aman. Saya ingin mengatakan begini, yang ditulis oleh Pak Ahmad Sumaryanto tentang saya itu fiksi dan itu tidak benar. Yang benar dan realitas adalah riwayat hidup yang saya ceritakan. Ya, karena ini fiksi, namanya novel itu fiksi, tetapi dia based on story. Tetapi ini fiksi, sehingga tidak bisa diklaim kesalahannya. Tahun 77-78, ketika musim panen kopi, di situ banyak rampok, Pak. Rampok itu menjarah penghasilan panen. Orang kalau bawa kopi ke ke pasar Purwoda, di pasar Gisting itu tuh benar pulangnya dihadangnya pakai apa? Pakai semprot cabai. Jadi terus kemudian di dalam rumah digedor, orangnya ada yang dibacok, disembelih dan begitu rupa, dan perempuan-perempuannya diperkosa. Itu di sana tempatnya. Saya merasakan pada suatu hari beberapa malam saya tidur di kebun singkong yang jauh dari rumah bersama ibu dan kakak perempuan saya, karena kalau tinggal di dalam rumah takut kalau ada rampok. Sehingga singkat cerita tempat itu bubar dan saya kemudian dititipkan orang di sini di Gisting untuk sekolah lagi kelas 4 naik kelas 5. Saya masih ingat di SD 2 Gisting Bawah, kepala sekolahnya Pak Sulaiman, rumahnya Gisting Atas, aktif di Pramuka. Kalau upacara bendera hari Senin itu mengheningkan cipta tepur. Nah itu yang saya ingat tentang Pak Sulaiman. Tetapi saya tidak betah karena ikut orang, terus kemudian saya keluar, tidak sekolah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun itu kemudian saya ngajinya itu di rumah Pak Haji Sailan. Pak Haji Sailan itu adalah ayah dari Pak Ahmad Sumaryanto. Lama-lama ngaji, mungkin Pak Haji Sailan pada waktu itu
terbetik di dalam hati beliau, ini anak kemungkinan ada dua, ini anak pintar. Tapi kalau tidak, ini anak kasihan amat, ya. Sudah kurus, hitam, rambutnya panjang, kelihatan kayak kurang gizi gitu kan. Kemudian saya ditawarin, mau sekolah lagi nggak? Mau Pak. Maka saya masuk lagi di SD 2 Gisting Bawah. Yang pada waktu itu kepala sekolahnya Pak Haji Saiman, dan seterusnya sampai seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur pada pagi hari ini tempat penyelenggaraan kegiatan ini itu di SMP Muhammadiyah. Ini dulu SPG Muhammadiyah. Di sini ini SPG Muhammadiyah. Saya masih ingat betul, saya berangkat jam 6 pagi. Tidak punya jam dinding, tidak punya jam tangan, apalagi Android tidak ada. Patokannya itu lonceng gereja. Kalau sudah neng, nah itu kita berangkat dari rumah. Kalau di Bandung neng, kalau neng. Saya kemudian sekolah di SMP pakai putih biru atau putih coklat, lengan pendek, lututnya terlihat. Nanti jam 12 siang selesai. Terus kemudian setelah itu saya tidak pulang ke rumah, tapi nyambung menjadi bahasa kerennya itu OB, office boy. Office boy itu tugasnya buka pintu, nyapu, ngepel, buat minuman, dan inilah gedung inilah tempat saya mengabdi ketika saya SMP 1983 sampai 86. Anak-anak Bapak itu cuma tinggal di kamar-kamarnya saja untuk tempat tidur. Jadi di ruang tamu itu dipasang bangku, kemudian dipagar-pagar, sekat-sekat untuk lokal. Kemudian karena mungkin Bapak itu punya pemikiran yang lebih, saya juga nggak tahu, memikirkan orang-orang yang hidup di unggulan, termasuk Bapak Prof. Darman, yang di sana tidak pernah mengenyam pendidikan. Akhirnya almarhum ayah saya mendirikan sekolah di sana, Muhammadiyah, Pak Prof. Ya. Muhammadiyah di Unggul Tengah. Kalau Bapak Ibu mungkin anak-anak sekalian pernah yang namanya ke Bukit Nebah. Nah, Bukit Nebah itu kalau saya dari rumah sampai ke Bukit Nebah itu tempat peristirahatan jalan kakinya. Jadi kita jalan kaki sampai Bukit Nebah, istirahat ya 15 menit lah. Waktu itu bapak saya juga merokok, jadi habis satu batang rokok lintingan, Pak. Ya benar, kata Pak Marlino, linting, memang linting. Karena temennya saya tuh berangkat sekolah itu, temennya kawan-kawannya berangkat itu orang yang mau ke kebun gaji, gesek kayu. Nah, jadi kami berangkat dari rumah itu sama bapak. Kemudian di situ baru separuh. Nah, kemudian kita lanjutkan baru ke perjalanan berikutnya di Unggul Tengah, di rumah Bapak Sumadi. Nah, jadi sekolahan itu bukan sekolahan, tapi rumah Bapak Sumadi yang sama seperti rumah Bapak saya dulu dipakai untuk lokal. Nah, jadi di rumah Pak Sumadi itulah yang digunakan untuk lokal sekolah tersebut. Tadi sudah disampaikan, kemudian bubarnya sekolah itu karena rampok, memang betul itu rampok. Kemudian Bapak menulis surat ke SD-SD yang ada di kampung, kemudian supaya bisa menerima seandainya ada siswa, murid lah kalau dulu, murid yang dari Unggul Tengah itu untuk pindah ke kampung. Akhirnya dan alhamdulillah ternyata siswa atau murid-murid yang dari sana itu cukup cemerlang. Yang melanjutkan ke bawah itu di kampung itu ternyata, loh kok pelajarannya kok masih seperti ini? Ternyata yang di sana malah justru sudah dipelajari.